warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk mengikuti acara desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Eva Julianti Siregar. Kemudian sholawat beriring salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang iman dan Islam. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Sebelum kita mendengarkan paparan tentang desiminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Eva Julianti Siregar, sebelumnya kita memberikan dulu kesempatan, yaitu yang pertama adalah kata sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakili. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan paparan desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak, dan diikuti lagi ada tanya jawab, dan selanjutnya yaitu acara penutup. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada kepala sekolah ataupun yang mewakili untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Umradani kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu guru dan teknik yang kami muliakan, marilah kita pertama sekali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sedang berbahagia pada pagi hari ini, saat sekarang ini kita mengadakan yang diinisiatif oleh Bu Eva sebagai guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 3 Bacane, sekolah kita ini. Pada modul 1.4 Bu Eva membuat desiminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, acara budaya positif yang diseminarkan oleh Bu Eva ini marilah kita ikuti dengan seksama, serius, dan bahkan nanti disosialisasikan guru penggerak itu apa, tujuannya apa. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan. Seperti yang sekarang Bu Eva mengambil inisiatif tentang budaya positif di sekolah. Di sekolah kita masih banyak hal-hal yang positif. Masih banyak hal-hal yang positif yang sudah kita jalankan. Tapi dengan adanya guru penggerak sebagai pencetus ide dari seorang guru penggerak, ada hal yang kecil maupun yang besar untuk lebih mempositifkan sekolah kita. Apa itu? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Eva sendiri. Nah, hasil dari seminar ini nanti kita terapkan di sekolah kita. Kira-kira seperti itu tujuannya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama serius mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sangat berdampak positif untuk kita sebagai guru, sebagai tendik, dan sebagai siswa. Nah, dari itu kami mewakili kepala sekolah tidak memperpanjang mukadimah atau himbauan. Jadi dengan itu kami memberikan izin untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Eva. Dengan itu dari kegiatan ini mari kita ucapkan bersama-sama. Acara ini diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutan dari Pak Umradani. Kemudian selanjutnya yaitu paparan desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Eva Julianti Siregar. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru hebat yang sudah hadir di
seminar kita tentang desiminasi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita lihat di sini. Ini adalah kata budaya positif ya. Kata budaya positif atau ini udah sering kita dengar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sebenarnya budaya positif itu? Jika kita perhatikan di sini, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, bahwa yang dikatakan banyak hal yang positif yang ada di sekolah kita. Termasuk kita lihat nanti dari pribadi-pribadi anak-anak didik kita, banyak juga anak didik kita yang mereka memang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi di sini kita nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan pribadi mereka. Yang berikutnya kita lihat di sini budaya positif ini kita akan membahas ada 6 hal. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Yang kedua ada konsep disiplin. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lihat di sini perubahan paradigma teori kontrol. Sebelum kita memaparkan lebih lanjut, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu guru, mungkin Bu Ratna ya, kepada Bu Ratna saya minta tolong kita genggam tangan dengan kuat. Coba Ibu genggam tangan dengan kuat. Kemudian saya minta kepada Pak Diki, bagaimana caranya supaya Bu Ratna bisa membuka genggaman tangannya. Boleh dibujuk, dirayu, marah, dipaksa, atau bahkan Pak Diki boleh mengintimidasi Bu Ratna supaya membuka kepalan tangannya. Minta tolong Pak Diki. Oh ya, terima kasih Bapak Diki dan Bu Ratna. Ternyata jadi kita lihat dari hal seperti ini, Bu Ratna dengan pasrah, dengan mudahnya membuka genggaman tangannya. Dan seharusnya Bu Ratna itu mempertahankan, karena kita lihat nanti apa yang digenggam Bu Ratna itu hanya Bu Ratna yang tahu, dan itu mungkin adalah barang rahasia yang harus disimpan oleh Bu Ratna. Ternyata Bu Ratna mudah kita pengaruhi untuk membuka kepalan tangannya. Mungkin satu lagi kita coba, silakan Bu Mira dan Bu Rina. Mungkin Bu Mira bisa membuka kepalan tangannya, membuat kepalan tangan, dan Bu Rina berusaha. Anggap aja yang di kepalan Bu Mira itu adalah sebuah berlian yang sangat berharga yang hanya boleh dimiliki Bu Mira dan tidak boleh diberikan kepada orang lain, karena itu adalah milik Bu Mira sendiri. Ini milik saya. Oh iya, terima kasih. Ternyata Bu Mira tidak mau melepaskan apa yang ada di genggaman tangannya. Dari hal ini, apa maksudnya yang di sini? Coba kita lihat Bapak Ibu guru, ini adalah yang dikatakan teori kontrol. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini dalam teori kontrol ini yang dikemukakan oleh William Glasser dan berpendapat bahwa perilaku tidak pernah disebabkan oleh respon terhadap stimulus luar. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita. Mau seperti apa pengaruh dari luar itu hanya kita yang boleh menjaga atau menunjukkan perilaku kita seperti apa. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita gitu. Apa kaitannya dengan di sini? Kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Jika kita dapat dikendalikan orang lain, bisa jadi yang kita dapat adalah kesengsaraan atau kerugian gitu ya. Kemudian coba kita lihat dari teori kontrol tadi. Orang lain tidak dapat membuat kita melakukan apapun yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Kita memilih semua tindakan pikiran kita secara tidak langsung, hampir semua perasaan kita dan sebagian besar fisiologi kita. Jadi secara fisik maupun pemikiran kita atau perasaan kita hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian kita lihat di sini berkaitan dengan peran kita sebagai guru, perubahan kontrol paradigma teori kontrol. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin pemikiran kita atau
kita selama ini bahwa kita berkuasa atas murid, kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengendalikan murid, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita lihat di sini tentang miskonsepsi tentang kontrol di sekolah. Yang pertama, guru mengontrol murid. Bagaimana kita selama ini di sekolah? Apakah kita yang mengontrol murid atau murid mengontrol dirinya sendiri? Bisa kita lihat di sini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya atau melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Misalnya kita menyampaikan sesuatu atau menyuruh sesuatu, ketika dia tidak mau, kita tidak bisa memaksakan dirinya. Seperti hal yang pernah kita lihat ketika kita menyuruh murid, kalau memang dia tidak mau masuk kelas, kita tidak akan bisa memaksanya. Yang kedua, perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Suka atau tidak suka, ketika kita menyuruh siswa, ketika mereka tidak mau, kita tidak bisa memaksanya. Jadi siapa sebenarnya yang mengontrol siswa itu, kita atau dirinya sendiri. Jadi kalau kita selama ini kita bisa menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Semua yang berikutnya adalah semua penguatan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujukan adalah bentuk dari kontrol. Misalnya kita lihat, kita membujuk, kita merayu, kita kasih iming-iming dan sebagainya, itu bisa jadi efektif. Bagaimana efektifnya? Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Contohnya seperti ini. Kita mengiming-imingi hadiah apabila seorang murid melakukan hal yang positif. Misalnya ketika kita suruh masuk, kita iming dengan hadiah dan sebagainya. Mungkin dalam waktu sementara dia akan efektif kita gunakan. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, bujukan atau memberikan penghargaan itu tidak akan efektif. Ya, bagaimana kalau hanya pada guru tertentu saja dia menuruti hal seperti itu, atau hanya pada guru yang mau memberikan hadiah saja, sementara sama guru terhadap guru yang tidak, dia tidak akan menurutinya. Jadi sedikit banyaknya dia tidak efektif. Kemudian pada waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa menolak atau justru tergantung pada gurunya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa memberikan janji-janji atau iming-iming kepada siswa, karena itu tidak akan efektif untuk menerapkan disiplin untuk berkelanjutan. Berikutnya, kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contohnya seperti ini. Ketika kita melihat seorang murid atau beberapa orang murid melakukan kesalahan, kita akan memberikan kritik, atau mungkin sering kita dengan kata-kata yang kasar. Kalau yang sering kita dengar, kita tidak boleh mengatakan siswa itu kamu bodoh, kamu tolol, kamu ini. Sebenarnya itu adalah kata-kata yang akan menjadikan dia memiliki identitas gagal. Identitas gagal itu seperti apa? Dia akan mencap dirinya bahwa dia memang tidak bisa. Dia akan menanamkan ke dalam dirinya bahwa dia itu memang bodoh gitu. Dan dia tidak bisa, dan itu akan melemahkan dirinya sendiri gitu. Yang berikutnya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka sendiri. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tidak bisa mengkritik hanya dengan menggunakan kata-kata, karena itu akan menjadikan dia memiliki identitas yang gagal. Dalam artian dia akan menjadi pribadi-pribadi yang pesimis dan merasa tidak sanggup gitu ya. Yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini yang saya sampaikan juga, bahwa kita tidak bisa memaksa seorang siswa untuk menuruti apa kemauan kita. Jadi bagaimana sebenarnya teori kontrol ini? Kita lihat di sini. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Apa yang kita butuhkan dengan siswa butuhkan itu berbeda, dan kita harus mempunyai cara pandang yang seperti itu. Tidak bisa kita menyamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa kita, keinginan kita dengan keinginan siswa kita gitu. Kemudian
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya tentang untuk apa mereka belajar itu berbeda setiap anak, antara setiap anak, termasuk dengan diri kita juga gitu. Kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini juga cara pandang kita tentang untuk apa dia hidup, untuk apa dia dilahirkan dan sebagainya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga saya sampaikan tadi, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang-menang. Ini adalah maksudnya bagaimana kita dan siswa kita itu dia mendapatkan kebaikan, kita juga mendapatkan kebaikan. Win to win ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan disiplin itu di sekolah? Mari kita lihat di sini. Murid adalah manusia yang memiliki kehendak. Tugas guru adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak. Apa yang terbaik menurut guru belum tentu terbaik menurut siswa. Kemudian, jika murid belum dapat menentukan pilihan sendiri, guru mengarahkan beberapa pilihan dan murid diajak memilih yang paling sesuai dengan dirinya sendiri, bukan memaksa apa yang kita inginkan. Yang ketiga, guru bisa membantu murid dengan mengajaknya menentukan tujuan sehingga murid bisa memilih langkah yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Yang berikutnya, guru harus paham betul bahwa murid dididik untuk bisa memahami kebutuhan dirinya sehingga murid memiliki inisiatif untuk berperilaku menemukan solusi mencapai kebutuhannya tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon bertanya sebentar lagi ya. Kata disiplin, kalau ini disiplin ya, sering kita mengatakan disiplin gitu. Kita lihat di sini apa sebenarnya disiplin ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Jadi kita lihat di sini justru itu adalah salah satu alternatif dan kita tidak perlu digunakan sama sekali. Ini adalah hukuman ya. Nah kalau ditanya rata-rata kita semua sebagai guru pernah menghukum siswa. Tua jadi pendidik kita selalu punya tujuan. Silakan Bapak Ibu kita menantikan video ini. Punya kepatuhan atau punya kesadaran. Apakah Anda ingin mengontrol anak atau memberdayakan anak? Kalau tujuannya kesadaran, kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya. Melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang merapikan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu kalau hilang maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya, karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dirinya. Jadi pilihan Anda, pilih disiplin positif atau pilih untuk menggunakan teknik-teknik disiplin yang negatif yang sudah terbukti dalam puluhan tahun ini sebetulnya tidak mencapai tujuan sebagai orang tua. Bagaimana Bapak Ibu
tentang video tadi, walaupun sebenarnya ini bukan hanya bisa kita gunakan di sekolah, tetapi bisa kita terapkan atau menjadi, mudah-mudahan ini bisa merubah pemikiran kita sebagai orang tua di rumah ya. Bahwa kalau selama ini kita sering mengiming-imingi anak atau menjanjikan sesuatu ketika anak berbuat baik, dan ternyata itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, tetapi itu hanya efektif untuk jangka waktu pendek ya. Kemudian kita lihat di sini, di situ juga ketika kita menyuruh atau menerapkan suatu peraturan terhadap anak, kita tidak boleh menjadi polisi yang ketika dia melanggarnya kita menjadi penghukum untuk anak tersebut gitu ya. Coba kita lihat di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kita lihat ini adalah menurut William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga yang sudah dijelaskan tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Kita lihat di sini, disiplin bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau, tetapi disiplin positif adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Yang berikutnya, disiplin positif bukanlah tidak memiliki aturan, tetapi disiplin positif adalah mengkomunikasikannya dengan jelas. Kemudian, disiplin positif bukanlah bereaksi cepat terhadap situasi, tetapi disiplin positif adalah menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Yang berikutnya, disiplin positif bukanlah menghukum daripada memukul atau membentak, tetapi disiplin positif adalah mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang terbaik. Disiplin positif adalah membangun keterampilan dan kepercayaan diri. Disiplin positif adalah mengajarkan sikap respek terhadap perasaan orang lain. Jadi di sini kita disuruh menanamkan empati, rasa empati terhadap anak didik kita. Kemudian kita lihat apa sebenarnya dasar seorang manusia atau seorang anak itu berperilaku. Kita lihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama yang kedua ini adalah pola perilaku atau motivasi perilaku anak atau murid kita. Ini yang berasal dari motivasi eksternal, berarti dia berasal dari luar dirinya. Takut dihukum, misalnya distrap sama Pak Diki dan sebagainya, dihukum wali kelas, jadi dia menaati sebuah peraturan atau disiplin yang harus ditaatinya gitu. Jadi itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dirinya. Misalnya saya dulu pernah menjanjikan kepada siswa, ketika kamu disiplin, siapa yang paling banyak hadirnya, ibu akan kasih hadiah. Ternyata itu adalah sebuah motivasi eksternal yang dia tidak efektif untuk jangka panjang. Dia hanya jangka waktu pendek. Dan kita lihat di situ bisa jadi setelah dia mendapatkan hadiah itu, dia tidak akan melakukan disiplin atau menaati peraturan lagi. Jadi dia itu adalah berasal dari eksternal, dari luar dirinya sendiri. Sementara kalau kita lihat di sini, ini adalah motivasi internal yang artinya berasal dari dalam diri anak itu sendiri gitu. Dan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Coba kita lihat di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jika kita lihat di sini, kalau ditanya saya pribadi, apakah saya tipe guru yang penghukumnya? Saya seorang guru penghukum. Saya sering menghukum siswa. Gitu. Tetapi ketika kita melakukan hal seperti ini, kita akan melihat pada diri siswa itu akan ada dampaknya. Pertama itu adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Ini adalah ketika kita melakukan hukuman terhadap siswa. Kalau kita lihat lagi nanti di sini, hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Contohnya seperti ini. Hukuman itu sebenarnya tidak direncanakan. Tidak ada yang namanya hukuman direncanakan. Misalnya kita lihat tiba-tiba anak berlarian dari kelas. Kita dengan spontanitas akan menghukum siswa. Bisa jadi kita membentak, meneriaki atau bahkan memukulnya gitu. Itu adalah spontanitas.
secara tiba-tiba. Kemudian hukuman itu dibuat guru, tidak ada yang namanya hukuman yang dibuat siswa ke guru. Jadi yang membuat hukuman itu terhadap siswa adalah diri kita sendiri, guru gitu. Kemudian hukuman itu juga menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Jadi ini adalah bagian dari bentuk hukuman. Dan mungkin kita sering melakukannya, termasuk saya juga sering melakukan ini terhadap siswa. Dan ternyata itu adalah suatu kesalahan. Gitu. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan guru siswa? Yang pertama itu adalah kita lihat di sini. Kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out penahanan. Ya, kita lihat di sini misalnya ketika seorang siswa kita lihat peraturan, kita harus katakan kalau kamu melanggar ini loh, ini konsekuensinya. Jika kamu terlambat, ini konsekuensinya. Jika kamu tidak sekolah, ini konsekuensinya. Jadi kita tidak menghukum gitu. Jadi peraturan itu tata tertib itu sudah kita berikan di awal. Jadi kita bukan menghukum lagi, tetapi menagih atau membuat konsekuensinya. Beda sedikit memang antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian konsekuensi itu sudah tahu. Jadi siswa itu sudah tahu apa konsekuensi dari perilakunya, tindakannya kalau dia terlambat, kalau dia melanggar. Jadi bukan hukuman lagi namanya, karena dia sudah direncanakan. Misalnya Pak Didi, kalau kalian tidak hadir hari ini, Bapak akan memanggil orang tua kalian. Itu adalah konsekuensi. Atau Bapak akan menyuruh kalian berlari lapangan. Itu adalah konsekuensi karena sebelumnya sudah ada diberitahukan atau sudah disepakati gitu. Kemudian dibuat guru oleh dan murid. Ini nanti kita bahas di berikutnya tentang keyakinan kelas. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Dan untuk restitusi mungkin kita bahas di berikutnya. Kemudian ini berkaitan dengan hukuman juga. Hukuman itu bisa jadi suatu penghargaan itu bisa jadi suatu hukuman. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita lihat di sini, memberikan hadiah kepada anak atau mungkin karyawan itu bukanlah sesuatu yang menunjukkan penghargaan, tetapi kita menganggap bahwa dia tidak bisa melakukannya, bahwa dia tidak mau melakukannya. Jadi kita memaksanya, memberikan motivasi dari luar untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Kemudian inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya motivasi eksternal atau penghargaan itu pengaruh jangka pendek, bukan jangka panjang. Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari diri dalam diri sendiri jadi hilang. Ini dia efek dari penghargaan tadi. Coba kita lihat di sini hukuman, perbedaan hukuman dengan penghargaan. Hukuman merupakan respon yang tidak relevan dan tidak terencana dari guru terhadap muridnya atas kesalahan perilaku yang dilakukannya. Kemudian penghargaan itu adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Paham maksudnya, Bu? Contohnya gini, ketika kita pembagian hadiah waktu bagi rapot kemarin, ada satu kelas memberikan hadiah kepada siswa karena hasil atau misalnya ketepatan waktunya, atau bisa jadi karena prestasinya, sementara di kelas lain tidak diberikan. Mereka sama-sama melakukan hal yang baik, hal-hal yang positif, tetapi satu mendapatkan, satu tidak. Jadi ketika anak yang mendapatkan ini merasa senang, tetapi anak yang tidak mendapatkan dia merasa dia dihukum. Kenapa saya tidak diberikan? Atau misalnya dalam hal yang sama, kelas yang sama, ketika dua anak, satu kita kasih hadiah, satu tidak, si anak yang tidak mendapatkan hadiah ini dia akan merasa, kenapa aku tidak dikasih? Apakah aku sebodoh itu? Gitu ya. Kita akan merasa kayak gitu, akan hilang motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal yang positif tadi. Jadi kalau kita lihat di situ, penghargaan itu adalah hukuman bagi orang lain. Bisa paham ya? Bisa, Bu. Keduanya hanya bersifat mengendalikan perilaku saja, bukan cara yang tepat menimbulkan kesadaran diri atas apa yang telah dicapai dan bagaimana cara memaknainya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman dan mematikan dirinya. Misalnya saya sudah dapat, saya tidak akan melakukannya lagi.
Kemudian kita lihat di sini, sebenarnya kita lihat anak-anak kita ini sama seperti halnya diri kita. Kita mempunyai melakukan sesuatu karena terhadap berkaitan dengan kebutuhan kita gitu. Atau kalau kita lihat di situ, ketika seorang anak melakukan pelanggaran, berarti di situ ada sesuatu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya kita lihat di sini, apa aja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebutuhan terhadap penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan. Kemudian yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Kemudian menurut Glosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita buat peraturan banyak-banyak, tetapi kalau tidak ada kemauan dari dalam diri si anak, itu tidak akan berjalan. Sebagus apapun peraturan atau tata tertib yang dibuat itu tidak akan bisa dijalankan gitu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid di dalam kelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti ini, masuk tepat waktu, tidak mengambil hak milik orang lain, atau tidak mencontoh pekerjaan teman. Itu bagian bisa kita gunakan sebagai dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Atau contohnya menghormati guru, atau tidak makan-makan ketika guru menjelaskan. Itu bisa kita buat sebagai keyakinan kelas dan itu kita bisa tempelkan di dalam kelas kita gitu ya. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Glosen bahwa restitusi itu adalah memperbaiki kondisi siswa, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuatnya gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau saya, yang sering saya lakukan ini, penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol saya sebagai guru. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya posisi tersendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, posisi kita ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, mana posisi kontrol yang lebih baik untuk kita lakukan? Atau yang sebaiknya kita pilih? Bagaimana Pak Diki? Pemantau. Pemantau. Teman. Manajer ya. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini lebih banyak adalah penghukum ya. Jadi kita lihat di sini apakah posisi kita yang sebenarnya gitu ya. Mari kita lihat penjelasan dalam video ini. Power on. Night mode. FM mode. Music mode. Launching mode. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadari rasa berganti, Bapak Ibu diperlukan
2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi pemaaf. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang menambahkan 20 menit sekolah dan melihat bagaimana penerapan protokol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? bisa. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi empukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Banyak air. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ibu bilang apa tadi? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu mata. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dia pasti teman yang istrinya guru sekarang. Ya, karena takut kena pasal dari pasalnya. Aduh, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Pak? Terlambat lagi ya Ada orang ini. saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa lonceng saya Bu. Kamu makan ibu kamu.
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira posisi kontrol manakah yang bisa lebih ideal kita terapkan di sekolah atau untuk kita sebagai guru? Manajer. Posisi mana Bapak Ibu? Mantan manajer.
Manajer. Ya, posisi yang paling tepat kita gunakan itu adalah memang posisi manajer. Jadi coba kita lihat di sini, dapat kita simpulkan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan alternatif kepada siswa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa kita ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita akan melakukan restitusi terhadap siswa tersebut atau anak tersebut supaya misalnya ketika berantem di kelas, supaya dia bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Coba yang berikutnya ini adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkahnya dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita itu adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh kata-kata yang bisa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Semua orang bisa berbuat salah, termasuk siswa kita. Jadi kita harus menyampaikan itu kepada siswa kita, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti melakukan kesalahan. Dan itu harus kita tanamkan kepada siswa ketika kita menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama itu kita melakukan adalah kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bisa jadi dia mempunyai alasan kenapa dia melakukan kesalahan tadi. Kita harus meluruskan atau memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita lihat di sini, sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Contohnya seperti ini. Menurut kamu, yang kamu lakukan ini salah atau tidak? Layak atau tidak? Boleh atau tidak? Kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia merasa yakin tindakannya yang salah, disitulah kita masukkan nilai-nilai yang apa yang kita yakini. Jadi seorang siswa atau seorang anak itu tidak serta-merta begitu saja melakukan suatu tindakan kesalahan atau membuat suatu permasalahan gitu. Khas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak.
Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lihat di situ itu adalah salah satu contoh menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kalau kita lihat di situ, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin dari pemaparan saya ini mudah-mudahan ada diambil manfaatnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya berkaitan dengan materi ini, kami persilahkan. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Eva ada memaparkan tentang motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang saya tanyakan, menurut Ibu, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku siswa di masa sekarang? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada Bu Tuti. Pertanyaan ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa perilaku yang mendasari perilaku manusia. Jadi kalau kita lihat di sini motivasi yang banyak dilakukan atau perilaku yang banyak dilakukan oleh siswa kita sekarang ini adalah menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Itu adalah motivasi yang terbesar yang dilakukan oleh siswa sekarang. Daripada dihukum, daripada merasa tidak nyaman dengan guru, tidak nyaman dengan sekolah, baru saya menaati apa yang sudah disepakati. Itu motivasi yang terbesar dari murid sekarang. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Silakan Bu Umi. Ya, berdasarkan pertanyaan dari Ibu Tuti, yang bisa saya sikapi berarti siswa itu menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman. Lalu apakah boleh dikategorikan kita sebagai seorang guru mengalami kegagalan atau tidak? Tolong Ibu jelaskan.
Terima kasih kepada Bu Umi dari pertanyaan yang Bu Umi berkaitan dengan pertanyaan Bu Tuti tadi. Tadi Bu Tuti menanyakan motivasi terbesar siswa kita dalam berperilaku sekarang itu, dan saya jawab dengan jawaban motivasi terbesar dari siswa sekarang adalah menghindari rasa tidak nyaman dan menghindari hukuman. Apakah kita sebagai guru itu sudah gagal? Apakah kita tidak berfungsi lagi sebagai guru yang ditiru dan dibujuk? Jadi kalau menurut saya, kita tidak gagal sebagai guru. Kita hanya perlu memperbaiki cara kita menangani siswa kita. Mungkin selama ini, mungkin tidak seluruhnya ya, mungkin kita lihat sebahagian guru dalam menangani siswa itu dengan menggunakan dari 5 kontrol tadi adalah hukuman. Jadi daripada siswa kena hukum baru saya taat belajar. Jadi sebenarnya bukan guru yang gagal, tetapi cara guru yang menangani siswa tadi yang tidak tepat atau kurang tepat. Sementara kalau kita lihat tadi di situ 5 posisi kontrol guru kita itu ada 5 tadi ya. 5 posisi guru kita itu, apakah kita jadi penghukum, apakah kita menjadi membuat merasa bersalah, apakah kita menjadi seorang teman, apakah kita sebagai pemantau atau manajer. Jadi bukan berarti kita gagal, hanya saja kita perlu memperbaiki pola asuh kita atau pola didik kita yang menuntun ya. Kita menuntun murid, bukan menuntut murid. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita, bukan menuntut tetapi menuntun. Itu beda sih kita, beda huruf T dan N tetapi mempunyai beda makna yang luar biasa. Menuntun berarti kita mengarahkan. Guru itu ibarat seorang petani yang kita menanam, katakanlah kita menanam benih di tanah yang subur. Tetapi kalau kita menggunakan bibit yang walaupun bibitnya itu tidak unggul, ketika kita menyiraminya, kita memupukinya dengan cara yang tepat, jagung itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi sebaliknya, di tanah yang subur dengan bibit yang baik, ketika kita salah dalam mengolahnya, menyiramnya, pupuknya atau bahkan kita biarkan, si anak tadi tidak akan, si jagung tadi tidak akan tumbuh. Jadi sebenarnya kita tidak gagal menjadi seorang guru ketika anak motivasinya menghindari hukuman, tetapi mungkin pola kita menangani masalah anak yang belum tepat. Mungkin itu Bu Umi. Perkenalkan, saya Diki Sugiarsa. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana menerapkan disiplin positif. Sebelum saya bertanya ini Bu, ada masalah. Saya ini baru diangkat menjadi kesiswaan, jadi saya melakukan survei penelitian. Ternyata siswa kita ini masalah yang paling dasar di situ adalah masalah ekonomi. Ya, itu sangat sangat di bawah sekali perekonomian mereka. Jadi bagaimana Bu kita menerapkan disiplin positif ini terhadap keadaan seperti itu? Itu aja Bu. Terima kasih Pak Diki, pertanyaannya ya mereka mengalami masalah ekonomi, dan kita tahu bahwa siswa kita rata-rata adalah siswa yang dia secara pribadinya sebenarnya mereka mandiri, dalam artian mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa membuatnya orang tua. Terus bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif ini? Sebenarnya langkah-langkah restitusi tadi, segitiga restitusi tadi bisa kita terapkan Pak Diki. Tidak ada yang salah dengan anak-anak kita ketika mereka itu bekerja, tetapi disinilah posisi kita nanti. Apa seharusnya kita lakukan? Mencari solusi. Bisa jadi mungkin solusi yang kita tawarkan, mereka boleh bekerja, tetapi harus tetap hadir di sekolah. Kita cari solusinya. Misalnya kita menganjurkan mereka atau berkomunikasi dengan orang tuanya, kita sampaikan ke orang tuanya bahwa kita dari sekolah tidak menghalangi mereka bekerja, membantu keluarga, tetapi kita minta kerjasamanya supaya anak itu mencari atau membantu orang tua itu di luar jam sekolah. Kalau itu mungkin bisa kita salah satu solusi yang bisa kita, atau bisa jadi kita kuatkan lagi di sini, menanyakan keyakinan mereka, atau ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva Julianti sebagai calon guru penggerak yang telah memaparkan tentang desiminasi budaya positif. Nah, seperti kita telah mendengarkan bersama
banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa kita ambil dan insya Allah bisa kita terapkan nanti untuk anak-anak didik kita. Ya, kita perbaiki lagi apa yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan apa budaya-budaya positif yang sudah ada sebelumnya pada diri kita untuk perbaikan-perbaikan dalam mendidik peserta didik kita di sini. Baiklah, dengan berakhirnya paparan, kemudian ada sesi tanya jawab. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya. Saya sebagai moderator mungkin banyak salah dan silap, saya minta maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.